Hai sobat, kembali lagi di channel Rumah-Rumah Syita. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman seseorang yang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Aku adalah seorang gadis yang saat ini berusia 23 tahun. Aku akan menceritakan ke kalian bagaimana awalnya aku mengalami depresi. Aku juga awalnya tidak sadar ketika semasa sekolah menengah atas dulu sudah masuk tahap depresi. Yang bermula sejak masa kecil. Saat itu aku tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian kedua orang tuaku. Awalnya usaha papaku mengalami kebangkrutan karena papaku suka bermain judi. Dan papaku mencoba untuk bangkit membuka usaha lain namun selalu gagal. Dan itu memicu pertengkaran antara kedua orang tuaku. Hingga akhirnya mamaku memilih berpisah karena tidak tahan dengan kebiasaan papaku yang bermain judi. Aku harus ikut dengan mamaku karena hak asuh. Mamaku bekerja di perusahaan swasta. Mamaku berangkat pagi dan saat pulang aku sudah tertidur. Jadi aku jarang mengobrol dengan mamaku. Aku sering dilarang oleh mamaku untuk berkumpul dengan teman sebayaku. Alasannya tidak ada manfaatnya ikut kumpul sama teman-temanku. Ketika aku ketahuan nongkrong dengan temanku, mamaku menuduhku aku melakukan hal yang buruk karena di mata mamaku, teman-temanku terlihat seperti gadis jalanan yang nakal. Mamaku sangat tidak menyukai jika aku menongkrong dengan teman-temanku karena menurut beliau, itu adalah sesuatu yang membuang-buang waktu dan tidak jelas. Ingin rasanya membantah ucapan mamaku, tapi aku terlalu takut untuk melakukannya. Karena ketika aku melawan, tak segan-segan mamaku akan memukulku dengan benda yang ada di dekatnya. Aku sering dipukul dengan ganggang sapu karena hal sepele, seperti tidak mencuci piring ketika selesai makan. Aku selalu dituntut oleh mamaku harus menjadi peringkat nomor 1 di sekolah. Ketika aku lelah ingin bermain dengan teman-temanku, itu sangatlah sulit. Karena mamaku tidak akan pernah mengizinkannya. Aku sering bertengkar dengan mamaku ketika aku ingin pergi dengan teman-teman sebayaku. Setiap hari mamaku selalu menyuruh aku agar berusaha lebih keras demi nilai yang sempurna. Namun, aku hanya bisa menjadi peringkat nomor 2 di sekolah. Aku tak pernah bisa mendapatkan peringkat ke-1, bahkan terkadang aku hanya mendapat peringkat ke-5 waktu aku masih duduk di sekolah dasar. Padahal aku selalu belajar dengan tekun setiap hari. Aku selalu menangis setiap mamaku berbicara tentang pencapaian yang belum aku raih, yaitu menjadi nomor 1 di sekolah. Hingga akhirnya, aku masuk ke sekolah menengah atas di semester pertama. Tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang tiap kali serangan itu datang, bicaraku akan ngelantur, kemudian aku merasa detak jantungku bertambah cepat. Dan napasku menjadi pendek, kadang sampai pingsan. Aku bergegas pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitku ini. Dan dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan jantungku. Aku hanya diberikan rujukan untuk ke psikiater. Hah? Aku kaget dan bingung. Kenapa harus ke psikiater? Aku rasa aku tidak gila. Namun dokter menjelaskan bahwa ke psikiater bukanlah berarti gila. Dan akhirnya aku menuju ke rumah sakit rujukan dan diperiksa oleh salah seorang dokter. Persisnya setelah aku bertemu dengan Dr. Rama, seorang psikiater yang saat itu tengah menempuh pendidikan CO asisten di salah satu rumah sakit di kotaku. Dari hasil pemeriksaan, ternyata diriku mengalami panic disorder, alias serangan panik. Saat itu aku hanya terdiam. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah penyakit ini berbahaya atau tidak, aku masih belum memahami sepenuhnya. Suatu ketika, aku mempunyai seorang pacar. Mamaku mengetahui hubunganku dengan pacarku. Mamaku dengan keras melarang aku berhubungan dengan pacarku karena itu akan mempengaruhi belajarku dan nilaiku. Mamaku tetap menekan aku agar fokus mendapat nilai sempurna di sekolah. Mamaku mengancam, jika tetap memilih untuk berpacaran, tidak segan-segan mamaku akan memberikan pelajaran ke pacarku dan akan mengurungku juga. Aku hanya bisa menangis mendengar perkataan mamaku. Aku sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Rasanya sesak sekali dadaku. Aku mencoba mengatur nafasku meskipun aku tahu mamaku tidak hentinya berceramah dengan kalimat yang menusuk hatiku. Aku hanya bisa terdiam dan berlinang air mata.
Esoknya aku menemui pacarku dan mengatakan yang sebenarnya. Aku memilih berpisah dari dia. Dia sangat kecewa dan marah. Namun aku tidak bisa berbuat banyak karena aku sendiri sangat tertekan dengan ucapan mamaku. Suka tidak suka, aku tetap harus mematuhi dan menuruti kemauan mamaku. Meski hatiku sangat sakit dengan ucapan yang sering dilontarkan mamaku, namun aku tetap menganggap bahwa apa yang diinginkan mamaku itu demi kebaikanku, termasuk melarangku untuk berpacaran. Waktu terus berlalu. Saat ini aku sudah bekerja, namun penyakit itu semakin lama semakin membuat hari-hariku terganggu, dan aku baru mengetahui bahwa aku terkena depresi berat. Awalnya mamaku dan orang-orang di sekitarku tidak paham bahwa aku tengah menderita depresi berat, sebab aku masih bersosialisasi dengan sekitarku. Namun aku kerap melamun meski berada di keramaian. Penyakit ini tetap aku simpan sampai aku menyelesaikan sekolah di perguruan tinggi dan sekarang aku bekerja. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan pengobatan karena penyakit ini membuat dadaku terasa sesak. Apalagi ketika aku saat bekerja. Saat ini aku masih menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit yang khusus untuk menangani depresi. Ketika seseorang terbukti depresi, dia membutuhkan bantuan tenaga profesional. Yang bersangkutan akan disarankan untuk menemui psikolog atau psikiater. Ya, semacam seperti aku ini. Kalian harus tahu juga ya, bahwa banyak ditemukan kasus depresi yang sudah mengarah pada tindakan bunuh diri. Banyak yang menyepelekan penyakit ini. Maklum, bagi banyak orang, depresi itu masih samar-samar. Seringkali disalah tanggapi sebagai penyakit fisik, seperti yang aku alami. Selama ini, kesehatan mental sering luput dari perhatian karena tak kasat mata. Padahal, justru yang tak kelihatan itulah yang berbahaya. Ketika depresi, orang yang mengalami depresi biasanya kerap murung, merasa sedih, dan berperilaku yang di luar kendali. Pada kondisi depresi berat, penderita akan berpikir masa depannya suram dan tidak lagi berarti, hingga akhirnya muncul pikiran untuk bunuh diri. Karena itu, perlu disebarkan kesadaran di masyarakat agar jangan pernah menganggap pikiran bunuh diri seseorang sebagai hal sepele. Lebih baik kita sarankan dia ke psikolog, atau bahkan kalau perlu kita temani. Meditasi ternyata sangat membantu mengatasi masalah depresi seperti aku. Kemampuan mengelola stres dan depresi sangat membantu untuk menekan depresi itu sendiri. Oke, sekian dulu cerita kali ini ya. Semoga cerita kali ini dapat diambil kesimpulan yang baik untuk kalian. Jangan lupa menonton video lainnya ya, dan jangan lupa bahagia agar terhindar dari depresi. Bye-bye.